seperti anakan-anakan tunas dari bit. Jadi dia muncul dari sekitar sini nanti. Ada juga. Kalau pif dominan dari tengah, seperti ini pun dari tengah ini, seperti ini. Nah, tapi nanti di bagian panen ketiga, mungkin keempat akan muncul anakan dari samping, karena memang sejatinya dalam bonggol itu ada mata tunas yang memang dia ada di sekeliling bonggol itu. Itulah nanti akan tumbuh sebagai anakan baru dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh teman petani pisang. Salam satu getah. Atas permintaan beberapa teman, baik melalui komentar di channel YouTube Dike CS ataupun melalui Japri via WA, mereka menanyakan bagaimana teknis detailnya ketika saya pernah menyampaikan pada video terdahulu bahwa salah satu kunci utama pembeda dari metode PIF adalah dia harus membunuh primary sproutingnya untuk mengharapkan secondary sprouting yang lebih banyak. Jadi yang saya maksud dengan primary sprouting itu adalah anakan-anakan pertama yang keluar dari bonggol yang kita perlakukan di awal dengan persiapan untuk PIF. Semoga teman-teman belum lupa bahwa PIF itu kita lakukan dengan pembersihan tentu, perendaman dengan insektisida, fungisida dan lain-lain. Kemudian kita belah dengan garis, tapi tidak mematikan apical meristemnya, hanya membagi apical meristemnya menjadi 4 atau 8 bagian. Saya pribadi, seperti yang pernah saya sampaikan juga, memberi sedikit lubang untuk menyimpan vitamin B1 agar mempercepat proses pertumbuhan tunas. Nah, setelah sekitar 3 minggu sampai dengan 5 minggu, itu akan muncul seperti ini. Ini contohnya nih. Ini adalah hasil PIF yang sudah kita belah, masih terlihat ini garis pembelahannya. Saya buka saja. Ini garis pembelahannya masih ada. Dan ciri khas PIF adalah dia tumbuhnya bukan dari samping. Kalau bit, dia akan tumbuh dari samping anakannya. Kalau PIF tumbuh dari tengah, cuma bukan dari tengah yang persis. Nah, pada posisi seperti inilah, ini yang saya sebut dengan primary sprouting. Pada posisi seperti ini harus segera kita bantai. Ini contoh lain, kalau agak lama dia akan tumbuh membesar. Kalau ini kita biarkan, dia akan menjadi dominan, tumbuh sendiri sampai besar dan tidak muncul tunas yang lain. Pada posisi seperti inilah kita harus segera memotongnya. Untuk memotong ini bisa menggunakan pisau stainless yang tajam, atau kalau susah mencari pisau stainless bisa juga dengan menggunakan cutter. Pastikan cutternya yang baru pisaunya. Jadi saya selalu siap sedia mata pisaunya, murah, nggak mahal-mahal amat, untuk menjamin bahwa di situ tidak ada kontaminan yang bisa mengganggu pertumbuhan pisang. Nah, pada posisi seperti inilah, ini yang saya sebut dengan primary sprouting. Primary sprouting seperti ini yang harus kita bantai. Teman-teman bisa lihat, ini ada 2, 1, 2. 2 ini yang kemudian kita matikan, dan bekasnya kita silang lagi, kita cross dengan 4 aja, kayak gitu, di cross. Nah, ini di cross seperti ini dibuang. Saya pernah mencoba untuk ditumbuhkan, ternyata belum berhasil. Begitupun yang seperti ini, kalau kita menggunakan metode PIF, muncul dari tengah seperti ini, maka ini harus dibuang. Ada teman-teman yang iseng ditanam, kalau bercoba berhasil silahkan, tapi saya 2 kali masih gagal, belum ketemu. Tapi nanti kita coba juga dengan perlakuan CPT apakah bisa tumbuh. Nah, primary sprouting yang pertama ini kita cross lagi, kita silang lagi, sehingga dia tidak akan menjadi tumbuhan baru yang dominan tumbuh dari apical meristem. Nah, dari titik ini nanti apakah yang ini akan menjadi besar? Kalau nanti akan menjadi besar, ini pun nanti kita harus perlakukan seperti itu. Biasanya 1, 2 seperti tadi, atau 3. Matikan. Setelah itu, nanti ini contoh yang sudah dimatikan. 1 titik yang kemudian kita matikan akan muncul menjadi banyak mata tunas yang lebih banyak. Nah, mata tunas yang lebih banyak ini contoh yang lain mungkin. Ini dari 3 primary sprouting menjadi 3 kelompok tunas yang baru. 1, 2, 3.
Nah, inilah konsep pembeda utama antara PIF dengan BIT, sehingga hasil anakan yang diperoleh dari hasil perbanyakan dengan metode PIF ini bisa lebih banyak. Tapi tadi PIF ini harus tega untuk mematikan anakan-anakan pertama yang tergolong pada primary sprouting. Dengan cara seperti itu, hasil anakan akan lebih banyak, dan kemudian setelah kita panen pun, yang ini dipanen akan muncul lagi anakan generasi kedua. Nanti dipanen akan ada lagi anakan generasi ketiga. Di beberapa lokasi yang serius itu bisa sampai menghasilkan 100 anakan hanya dari satu bonggol. Saya pribadi baru bisa sampai pada angka sekitar 30-an. Dari satu bonggol sudah ada yang menghasilkan 30-an, tapi proses belum berhenti. Masih ada kemungkinan dia beranak lagi, dan bahkan beberapa bonggol yang di awalnya kita proses dengan metode PIF ini, dari samping seperti ini misalnya, nanti akan ada juga yang muncul seperti anakan-anakan tunas dari BIT. Jadi dia muncul dari sekitar sini nanti. Ada juga. Kalau PIF dominan dari tengah, seperti ini pun dari tengah ini, seperti ini. Nah, tapi nanti di bagian panen ketiga, mungkin keempat, akan muncul anakan dari samping, karena memang sejatinya dalam bonggol itu ada mata tunas yang memang dia ada di sekeliling bonggol itu. Itulah nanti akan tumbuh sebagai anakan baru dari samping, seperti halnya anakan-anakan yang kita hasilkan dari metode BIT. Jadi simpelnya, pembeda utama metode PIF dengan metode BIT adalah pada posisi primary sprouting seperti tadi. Ini kita matikan, kita cross lagi, begitupun yang ini atau yang ini supaya teman-teman melihat bahwa saya tega. Kenapa? Karena ini demi kebaikan. Demi kebaikan ini kita lakukan. Nah, ini pada posisi seperti ini jangan dulu biarkan tertutup media, biarkan minimal 1 hari kering. Setelah itu nanti baru dikubur lagi dengan media. Nah, ini kemudian nanti akan menumbuhkan tunas-tunas baru yang lebih banyak. Mungkin nanti tumbuh ada dominan seperti ini, ada satu anakan yang lebih duluan. Ini harus segera dipanen, yang ini nih. Ini harus segera dipanen, ini juga harus segera dipanen. Kalau mau panen lebih aman, ditimbun dulu dengan tanah sampai muncul nanti akar-akarnya. Tapi kalau tidak, nanti kita panen meskipun tanpa akar, insya Allah masih bisa hidup sepanjang dia ada bonggolnya. Iskandar bersama channel di KCS berbagi pengalaman metode PIF pada perbanyakan pisang untuk kemaslahatan teman-teman petani pisang di Indonesia. Salam satu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.